Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat serta sukses bagi kita semua. Mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam channel Sudut Antropologi ini. Pada kesempatan penayangan kali ini, kita akan membahas tentang sub bidang antropologi biologi yang biasa juga disebut antropologi fisik atau ragawi. Sarjana antropologi tangkas melakukan penelitian dan penyelidikan antropologi yang berkontribusi nyata. Artinya apa? Artinya sarjana antropologi itu harus mampu tidak hanya sekedar bisa, tetapi juga tangkas dalam melakukan penelitian, penyelidikan antropologi yang kemudian hasilnya itu memberikan kontribusi yang nyata. Oleh karenanya dibutuhkan bekal wawasan, sikap, dan keterampilan dalam bidang-bidang pilihan yang terfokus. Antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan antropologi sosial budaya atau lintas bidang. Maksudnya demikian, mahasiswa, calon-calon sarjana antropologi atau calon-calon sarjana pendidikan antropologi diharapkan menentukan pilihan yang terfokus pada bidang-bidang 4 bidang itu, antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan antropologi sosial budaya, namun juga diperbolehkan melakukan lintas bidang. Artinya adalah melakukan pengkajian antropologi, misalnya biologi, berkaitan dengan antropologi sosial, atau arkeologi berkaitan dengan linguistik, atau linguistik berkaitan dengan antropologi biologi, dan sebagainya. Artinya ada kolaborasi antar bidang di situ. Baiklah, antropologi biologi. Sudut pandang antropologi biologi itu dari aspek fisik dan biokultural manusia. Termasuk di dalam kajian antropologi biologi adalah aspek-aspek biologi kesehatan dan masalah kesejahteraan manusia. Antropologi biologi ini memiliki nama lain yang biasa dikenal dan disebut, yaitu antropologi fisik atau antropologi ragawi, bioantropologi, dan biologi manusia. Sub bidang ilmu dalam antropologi biologi. Yang pertama kita mengenal primatologi. Yang kedua paleoantropologi. Ketiga paleopatologi. 4 genetika manusia. 5 antropologi genetika molekuler. 6 somatologi. 7 antropologi rasial. 8 antropologi pertumbuhan. 9 antropometri.
10. Ergonomi. 11. Antropologi gizi. 12. Seroantropologi. 13. Osteologi, osteometri. 14. Antropologi paleoserologi. Yang ke-15, antropologi paleoklimatik. Ke-16, antropologi penyakit. 17. Antropologi epidemiologi. 18. Antropologi gigi. 19. Odontologi. 20. Antropologi forensik. 21. Dermatoglifi. 22. Antropologi teknik. 23. Antropologi olahraga. Dan yang terakhir 24. Bioantropologi dalam keperawatan. Ada beberapa subbidang ilmu dalam antropologi biologi. Berikut kita akan mengupas satu persatu sub-sub bidang ilmu itu. Yang pertama adalah primatologi. Primatologi ini mempelajari tentang makhluk-makhluk primata, baik primata yang masih hidup atau eksis maupun mereka yang telah punah. Ilmuwan yang mempelajari primatologi ini biasa disebut sebagai primatolog atau secara internasional disebut primatologis. Subbidang ilmu dalam antropologi biologi yang kedua adalah paleoantropologi. Ilmu ini terkadang disebut sebagai paleontologi manusia atau human paleontologi. Merupakan subbidang atau subdisiplin antropologi biologi ragawi yang mempelajari bukti-bukti fosil kerangka manusia dari berbagai tahap dan melakukan rekonstruksi sejarah evolusi biologis makhluk manusia. Ilmuwan yang mempelajari paleoantropologi ini disebut sebagai paleoantropolog, atau secara internasional mereka menyebut paleoantropologis. Berikutnya subbidang ilmu dalam antropologi biologi yang ketiga adalah paleopatologi. Ilmu ini berupaya menyelidiki berbagai macam penyakit yang pernah menjangkit manusia yang hidup pada masa lampau. Kita bicara tentang paleo lagi. Paleo itu adalah masa lampau. Paleopatologi itu adalah penyakit-penyakit patologi pada masa lampau yang pernah menjangkit makhluk manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi berbagai macam penyakit manusia beserta gejala-gejalanya untuk memprediksi evolusi penyakit. Ilmuwan yang mempelajari paleopatologi ini disebut paleopatolog atau secara internasional dikenal dengan paleopatologis. Paleopatolog meneliti menggunakan bahan-bahan arsip, mumi, fosil, maupun kerangka dari situs-situs prasejarah.
Berikutnya yang keempat, dari sub-sub bidang ilmu dalam antropologi biologi, kita mengenal genetika manusia atau human genetics. Ilmu ini biasa juga disebut sebagai antropologi genetika atau antropogenetika. Ilmu ini merupakan bagian dari antropologi biologi yang melakukan studi pewarisan dan variasi biologis pada kelompok populasi atau ras manusia. Tujuan dari ilmu bagian ini adalah untuk memahami cara kerja evolusi agar mengetahui mekanisme hereditas, pewarisan dan variabilitas pada manusia atau populasi manusia. Jadi kata kuncinya di sini adalah cara kerja evolusi, mekanisme hereditas, dan populasi manusia. Kalau bicara mekanisme hereditas, berarti di situ memuat di dalamnya adalah pewarisan dan variabilitas. Berikutnya adalah antropologi genetika molekuler. Ini pembahasannya mirip dengan antropologi genetika. Yang membedakan di sini adalah menggunakan teknik genetika molekuler, di mana teknik ini dipengaruhi sangat kuat oleh perkembangan keilmuan biologi molekuler. Sub bidang ilmu dalam antropologi biologi yang keenam adalah somatologi. Ilmu bagian ini berupaya melakukan studi tentang variabilitas atau varietas variasi manusia yang masih hidup. Termasuk dalam kajian ilmu ini adalah perbedaan-perbedaan dasar pada seks atau jenis kelamin dan variasi perorangan. Lingkupnya adalah suatu kelompok atau populasi manusia. Hal yang perlu kita ingat di dalam antropologi itu mengenal istilah seks yang dibedakan dengan istilah gender. Ketika kita bicara seks, maka itu yang dimaksud adalah perbedaan dalam jenis kelamin. Ciri-ciri yang berkaitan dengan ciri biologis. Hal ini akan berbeda dengan konsep gender. Gender itu bukan konsep biologis, namun gender adalah konsep sosial budaya. Karena di dalam konsep gender itu terdapat peran, fungsi, dan status yang melekat pada gender-gender tertentu. Lalu kemudian subbidang ilmu dalam antropologi biologi berikutnya adalah antropologi rasial. Subbidang ilmu ini dalam antropologi biologi atau ragawi secara khusus menyelidiki hal ihwal penggolongan ciri-ciri fisik manusia ke dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras manusia, dan persebaran ras itu serta migrasinya. Termasuk dalam kajian ilmu ini adalah masalah-masalah perkawinan silang atau pencampuran ras yang bisa terjadi pada manusia. Kita lanjutkan pada sub bidang ilmu dalam antropologi biologi berikutnya, yaitu antropologi pertumbuhan. Merupakan subbidang antropologi biologi atau ragawi yang berminat mempelajari
pertumbuhan manusia yang meliputi ada pertumbuhan neonatal, ada pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan remaja, dan dimorfi seks, yang kesemuanya itu memiliki kaitan yang erat dengan pola kebudayaan. Artinya, pada masa-masa pertumbuhan itu selalu disertai adanya pola-pola kebudayaan tertentu pada suatu kelompok makhluk manusia, yang kemudian pola-pola kebudayaan itu juga biasa kita kenal dengan tradisi. Misalnya saja, pada masyarakat itu juga biasa melakukan upacara-upacara ketika ibu sedang mengandung. Ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, dan juga nanti pada saat bayi dilahirkan. Banyak hal tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar kelompok-kelompok umat manusia. Misalnya tradisi yang biasa dilakukan oleh orang Islam dengan membacakan adzan, membacakan iqomat pada bayi yang baru saja lahir. Itu juga merupakan pola kebudayaan yang menyertai pertumbuhan manusia. Subbidang ilmu dalam antropologi biologi yang ke-9 dikenal antropometri. Antropometri ini mempelajari teknik-teknik pengukuran tubuh manusia. Apa saja yang diukur? Tubuhnya, bentuk tubuhnya, kekuatan dan kapasitas kerjanya. Kekuatan dan kapasitas kerja itu maksudnya adalah seberapa bisa dan seberapa maksimal manusia tertentu itu atau yang bersangkutan itu tubuhnya itu bisa memenuhi pencapaian kerja-kerja tertentu. Nah, pengukuran antropometri ini berkontribusi pada pediatrik, ortopedik, dentistry, ortodontik, pendidikan jasmani, pengetahuan umum, kedokteran olahraga, ilmu kesehatan masyarakat, forensik, status gizi dan nutrisi, ergonomika, serta tata busana. Yang ke-10, kita mengenal subbidang ilmu dalam antropologi biologi, yaitu ergonomi. Ergonomi ini secara khusus mempelajari optimalisasi fungsi fisik ragawi manusia terhadap apa? Terhadap aktivitas kerja yang dilakukan untuk memenuhi pola atau norma aturan dalam sistem kerja. Di beberapa negara, ilmu ini dikenal dengan beberapa nama. Misalnya di Skandinavia, lebih dikenal istilah bioteknologi. Di Amerika, lebih dikenal human engineering atau human factors engineering, yang kita kenal sebagai ilmu rekayasa manusia. Berikutnya yang ke-11, subbidang ilmu dalam antropologi biologi, kita mengenal antropologi gizi. Antropologi gizi ini biasa juga dikenal sebagai antropologi nutrisi, dan sebagian lain menyebutkan sebagai antropologi makanan.
Antropologi gizi ini berupaya untuk mengidentifikasi kecenderungan nutrisi pada manusia, suatu populasi atau kelompok manusia. Nah, tentu saja memiliki hubungan erat dengan penyakit-penyakit dan pola-pola kebudayaan. Kecenderungan nutrisi ini bisa dipelajari dari masa lampau maupun dari masa kini. Kecenderungan nutrisi pada masa lampau itu dipelajari karena manusianya sudah tidak ada lagi, maka menggunakan analisis kimia. Maka juga dibutuhkan ahli-ahli kimia dengan laboratoriumnya. Apa yang digunakan untuk melakukan analisis kecenderungan nutrisi pada masa lampau? Itu menggunakan misalnya isotop karbon dan nitrogen. Jadi yang dipelajari itu adalah dari sisa-sisa tinggalan manusia pada masa lampau itu. Nah, itu yang nanti kemudian diuji laboratoriumkan, dibantu oleh analis-analis kimia. Sementara pada kecenderungan nutrisi masa kini itu menggunakan analisis keseimbangan gizi. Berikutnya lagi adalah sub bidang ilmu dalam antropologi biologi yang ke-12, yaitu seroantropologi. Sub bidang antropologi biologi ragawi ini khusus mempelajari tentang sistem darah, evolusi hemoglobin, dan hermotipologi. Jadi dalam seroantropologi ini yang dikaji adalah darah-darah manusia, di mana darah-darah itu juga memiliki variabilitas. Darah itu juga menunjukkan adanya evolusi hemoglobin. Hal-hal itulah yang dipelajari oleh seroantropologi ini. Sub bidang ilmu dalam antropologi biologi berikutnya adalah osteologi atau osteometri. Bagian dari bidang ilmu antropologi ini fokus mempelajari struktur tulang, elemen pada kerangka, gigi, morfologi mikrotulang, fungsi, penyakit, dan patologi. Termasuk dalam kajian osteometri dan osteologi ini adalah memperdalam dan menyelidiki tulang belulang dalam konteks biososio-kultural. Maksudnya, misalnya pada masyarakat dengan stratifikasi tertentu, kemudian pada masyarakat dengan peran-peran tertentu akan membentuk dan membangun struktur tulangnya. Misalnya dikaitkan dengan jenis-jenis aktivitas hidupnya, jenis-jenis pekerjaannya, atau mata pencaharian hidupnya. Tentu saja yang menuntut kerja fisik dan itu akan membangun struktur tulangnya. Ini yang dimaksud dengan biososial. Kemudian dikaitkan dengan masalah kultural, kita bisa memahami dengan tradisi-tradisi masyarakat. Pada masyarakat di daerah tertentu, misalnya di pedalaman Papua,
ketika ada kabar duka, maka seorang perempuan Papua, utamanya adalah istri yang suaminya meninggal, itu dia akan memotong jari-jarinya. Dalam kondisi seperti ini, maka struktur tulang itu harus dikaji secara biososio-kultural. Yang ke-14, subbidang ilmu dalam antropologi biologi, kita mengenal antropologi paleoserologi. Ketika kita menemui istilah paleo, maka ingat, ini mengkaji tentang masa lalu, masa lampau, di mana manusia itu sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, fokus dari antropologi paleoserologi itu menyelidiki kelangsungan hidup manusia pada masa lampau. Yang diselidiki itu pada dasarnya mirip dengan seroantropologi, yaitu darah manusia. Namun karena ini manusianya sudah tiada lama, masa lampau, maka tidak lagi ditemukan darahnya, melainkan kita bisa mengkaji, menyelidiki melalui antigennya. Karena dengan menyelidiki antigen manusia masa lampau itu dapat melihat perkembangan kelangsungan hidup suatu individu menggunakan antigen. Lalu apakah itu antigen? Antigen adalah sebuah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi itu penting untuk kita menelusuri bagaimana manusia-manusia itu mampu mempertahankan hidupnya, menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini adalah manusia-manusia masa lampau. Berikutnya, sub bidang ilmu dalam antropologi biologi yang ke-15 adalah antropologi paleoklimatik. Antropologi ini meneliti iklim pada zaman purba, di mana iklim pada zaman itu memengaruhi kehidupan manusia beserta pola kebudayaannya sejak masa lampau kemudian berantai hingga masa kini. Dasar penyelidikan yang dilakukan oleh para antropolog paleoklimatik adalah meneliti iklim purba. Iklim purba itu terus-menerus berevolusi hingga saat ini dan memberikan pengaruh pada aspek-aspek kehidupan, variasi ras manusia, dan keragaman budaya umat manusia. Lalu kita mengenal antropologi penyakit, merupakan sub bidang ilmu dalam antropologi biologi. Antropologi penyakit berbeda dengan antropologi kesehatan, karena konsep penyakit itu adalah konsep biologis. Sementara kesehatan itu dibangun dari definisi-definisi sosial dan budaya. Oleh karenanya, antropologi penyakit ini dia masuk dalam bidang kajian antropologi biologi atau antropologi ragawi. Sementara antropologi kesehatan itu masuk dalam bidang ilmu antropologi sosial
budaya. Antropologi penyakit ini melakukan studi evolusi penyakit manusia dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh lingkungan biotik dan abiotik. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa lingkungan biotik maupun abiotik itu sangatlah dinamis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban serta mata pencaharian umat manusia. Kita juga mengenal antropologi epidemiologi, merupakan subbidang ilmu dalam antropologi biologi. Biasa juga disebut sebagai antropoepidemiologi, yaitu subbidang ilmu yang mempelajari bagaimana dan apa yang menyebabkan jenis-jenis penyakit berlainan efek sampingnya pada berbagai bangsa dan suku bangsa yang berbeda di dunia. Ilmuwan yang mempelajari antropologi epidemiologi ini biasa disebut sebagai antropoepidemiolog atau antropoepidemiologis. Kita juga mengenal antropologi gigi. Antropologi gigi ini juga bagian dari bidang ilmu antropologi biologi. Biasa juga dikenal sebagai antropologi dental, yang mempelajari gigi geligi untuk merekonstruksi pola mata pencaharian hidup, jenis-jenis penyakit, maupun nutrisi, serta evolusi gigi pada mamalia, primata, manusia. Ada pula odontologi, bagian dari ilmu dalam antropologi biologi ragawi, yang melakukan studi odontoskopi dan odontometri, pengusiaan, mutilasi, dan malformasi, yang berkaitan erat dengan bidang ilmu-ilmu kedokteran gigi. Ilmu bagian ini menyelidiki antara lain bekas gigitan, analisis sidik bibir, penentuan usia atas dasar data gigi, dan melakukan analisis DNA. Odontologi ini sangat bermanfaat untuk kepentingan peradilan, penyelidikan, dan pengungkapan kejahatan maupun tindak-tindak kriminal. Kita mengenal pula antropologi forensik, subbidang ilmu dalam antropologi biologi atau ragawi yang berupaya mengidentifikasi individu sisa hayat manusia. Biasanya sisa hayat ini telah kehilangan jaringan lunaknya, baik itu sebagian atau keseluruhannya, sehingga hanya meninggalkan rangka dalam konteks hukum. Antropologi forensik ini mengidentifikasi manusia, individu, penjahat,
korban kejahatan, korban bencana alam, korban kecelakaan, dan lain-lain. Ilmuwan di bidang ini biasa disebut sebagai antropolog forensik atau forensik antropologis. Ke-21, kita mengenal dermatoglifi, sub bidang ilmu dalam antropologi biologi ragawi yang secara khusus mempelajari sidik jari, sidik telapak, sidik tapak, dan aplikasi klinis. Sebagaimana odontologi, dermatoglifi ini sangat bermanfaat bagi penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kejahatan atau tindak kriminal untuk kepentingan peradilan. Sub bidang ilmu dalam antropologi biologi berikutnya adalah antropologi teknik. Dikenal juga dengan nama antropoteknologi. Merupakan sub bidang ilmu antropologi yang melakukan studi metrik manusia ketika masih dalam kondisi berfungsi. Tujuan dari studi ini apa? Tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi metrik manusia agar pembuatan alat dan mesin dapat mendukung aspek-aspek kesehatan, produktivitas, dan memberikan rasa nyaman bagi manusia yang menggunakannya. Sub bidang ilmu dalam antropologi biologi berikutnya adalah antropologi olahraga. Antropologi olahraga ini merupakan bidang ilmu dalam antropologi biologi ragawi yang menggunakan data-data antropometri, biotipologi, dan somatologi. Antropologi olahraga ini menilai kesesuaian biotipe atau somatotipe dengan cabang-cabang olahraga yang ada. Artinya, antropologi olahraga ini mengelompokkan tipe-tipe manusia dengan ciri-ciri fisik tertentu untuk mendukung maksimalisasi di dalam pencapaian prestasi-prestasi pada cabang olahraga tertentu. Nah, ini adalah penayangan terakhir dari sub-sub bidang ilmu dalam antropologi biologi, yaitu bioantropologi dalam keperawatan. Bioantropologi dalam keperawatan merupakan subbidang yang tergolong ilmu terapan, mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya yang senantiasa berubah, yaitu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik.
Termasuk di dalam pembelajaran bioantropologi dalam keperawatan ini adalah mempelajari tentang kondisi sehat, sakit, serta pola-pola penyakit yang ada. Lalu bagaimana sistem keperawatannya? Demikian materi sub-sub bidang ilmu dalam antropologi biologi ragawi. Pada pertemuan atau penayangan yang akan datang, mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari sub-sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi. Saya ingatkan kembali untuk mendukung channel Sudut Antropologi yang saya asuh ini. Kiranya Anda bersedia melakukan subscribe, like, dan memberi komentar. Apabila tema dan konten ini menarik, silakan Anda dapat membagikan tautan video ini. Terima kasih. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.